Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini pada ibadah raya GPI Jakarta, hari ini kita memasuki Minggu Epifani di tahun 2025. Ini minggu pertama setelah Natal. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan tenang dan kita mengambil saat teduh sejenak. Mazmur 29. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Mari kita tinggikan Dia, Raja yang Maha Besar itu. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Sekali lagi, mulia, mulia nama. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Dialah selamanya Sang Raja benar.
Rajamu Yesus, Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang penebus Maha Kudus, Maha besar. Sang penebus Maha Kudus, Sang penebus Maha Kudus, Maha besar. Ibadah pada Minggu Epifania ini terselenggara hanya oleh rahmat dan anugerah Allah, dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, hari ini kembali kami datang bersama kepadamu. Kami datang dengan ucapan syukur karena oleh rahmat-Mu dan anugerah-Mu kami bisa berjumpa dengan Engkau pada hari ini. Biarlah kiranya kasih-Mu tercurah di tengah kami, sehingga kami beribadah dari hati kami, dari seluruh kehidupan kami, kepada Engkau yang kami cintai, yang kami kasihi. Biarlah kiranya ibadah pada hari ini berkenan kepadamu, dan ibadah pada hari ini menjadi perjumpaan yang sejati dengan Engkau dan sesama kami. Kami membuka ibadah ini dengan anugerah-Mu saja, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Allah adalah bagaikan induk Raja Wali dalam pernyataan Yesus di Injil Matius. Dan demikianlah kita berada di dalam naungannya. Oleh kepak sayapnya kita aman, di bawah kepak sayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Silakan duduk. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian, keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Marilah kita menyiapkan seluruh keberadaan kita bagi sabda Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian ini, arti kehadiranmu. Jalan Tuhan seringkali tidak bisa kita pahami, karena memang Dia Allah yang melampaui perhitungan-perhitungan kita. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami.
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bisa senantiasa bersyukur karena penyertaan-Mu memanglah sempurna. Walau tidak selalu dapat kami mengerti dengan sempurna. Karena kami sangat terbatas. Karena itulah pada hari ini kembali kami terbuka kepada Engkau, hati kami, hidup kami, telinga kami, bagi suara yang berbicara kepada kami, yang menciptakan kami, yang mengerti hidup kami, dan karenanya suara itu juga mengarahkan langkah-langkah kami agar semakin dekat dengan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah pada hari ini, dan kiranya Engkau menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu, hamba-Mu yang amat terbatas, kiranya Roh Tuhan menyertainya. Kami menyambut sabda-Mu ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Lukas
pasal yang ketiga, ayat 15 sampai 17, 21 sampai 22. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita memasuki Minggu Epifani. Epifani adalah kata serapan dalam bahasa Yunani. Kita sekarang menyebut Epifani dalam bahasa Indonesia, tapi ini adalah kata serapan dalam bahasa Yunani. Epi itu berarti di atas, dan fani itu berasal dari paino itu berarti dia menampakkan atau memperjelas, menyingkapkan. Jadi epifani adalah penampakan yang jelas dari atas. Bahasa Ibrani punya kata panim. Pani yang agak mirip, tapi beda hubungannya ya. Pani dalam bahasa Ibrani itu berarti wajah. Jadi wajah, panim, itu berarti wajah Allah. Saya mau sedikit menghubungkan. Karena epifani itu berarti adalah penampakan yang jelas dari Allah kepada manusia. Sementara dalam perjanjian lama ketika istilah wajah itu digunakan, selalu digunakan untuk menunjukkan wajah Allah yang tampak melalui wajah manusia. Jadi walaupun memang tidak ada hubungan antara bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, tapi tema yang diangkat sama. Epifani dalam perjanjian baru dan panim dalam perjanjian lama itu menunjukkan satu hal yang sama. Bahwa Allah menyingkapkan atau menampakkan dirinya ke tengah dunia manusia. Dan itu ditampakkan melalui peristiwa Yesus Kristus. Maka Epifani selalu dimulai dengan peristiwa ketika Yesus dibaptis. Ada apa dengan pembaptisan Yesus rupanya? Sehingga itu selalu diidentikan dengan minggu pertama dari Epifani, ketika Allah menampakkan wajahnya, menampakkan dirinya dengan jelas kepada dunia, kepada manusia. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali pergumulan di antara kedua orang tua dari Yesus dan Yohanes Pembaptis. Karena teks kita pada hari ini yang kita renungkan ini ada dua aktornya. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis dan yang kedua adalah Yesus Kristus. Dua-duanya menghadapi problem eksistensial. Problem di dalam dirinya. Elizabeth
dan Zakaria ketika menerima kabar bahwa mereka akan melahirkan, ketika Elizabeth akan mengandung dan melahirkan, kita tahu bahwa Elizabeth usianya sudah sangat tua. Sebetulnya Zakaria dan Elizabeth itu sudah distigma oleh masyarakat sebagai pasangan yang mandul. Dalam tradisi Yahudi, kalau satu pasangan itu mandul, maka itu kadang-kadang diidentikan bahwa Allah tidak memberkatinya. Itu dalam perjanjian lama. Bukti dari pernyataan dan penyertaan dan berkat Allah adalah satu pasangan itu akan melahirkan seorang anak. Jadi memang hidup Elizabeth dan Zakaria ini adalah hidup yang kena stigma. Berpuluh-puluh tahun. Bayangkan Zakaria adalah seorang imam. Masa sih seorang imam tidak punya anak? Masa sih seorang imam tidak punya keturunan yang akan meneruskannya dalam jabatan imam itu? Ini satu keluarga yang hidupnya menghadapi tekanan sosial hari lepas hari. Dan Elizabeth tentu saja sudah menopause, ya. Sudah mati haid dalam bahasa Indonesianya. Tapi kemudian pesan itu datang, kamu akan mengandung dan melahirkan. Di satu sisi itu kabar yang sangat mengguncangkan, mengejutkan, menggembirakan. Di sisi lain kabar itu juga mengandung risiko. Karena seorang perempuan yang sudah sangat lanjut usia, kalau dia sampai mengandung, ada risiko dia kehilangan nyawanya. Itu Elizabeth yang kemudian melahirkan Yohanes Pembaptis, salah satu aktor yang kita akan renungkan pada hari ini. Yang kedua, Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau Elizabeth usianya sudah sangat tua, Maria usianya sangat muda. Barangkali baru 15 tahun. Lalu dia akan mendengarkan kabar bahwa dia akan mengandung. Ini risikonya berbeda lagi. Seorang gadis muda yang bertunangan dan mengandung, kemungkinan besar akan mendapatkan stigma juga dari masyarakat. Kok perempuan muda hamil? Dan seorang gadis muda yang organ-organ tubuhnya belum berfungsi secara sempurna, kehamilan pun tidak mudah bagi seorang perempuan muda yang bernama Maria. Artinya apa? Ini dua perempuan beda generasi, yang satu sudah barangkali nenek-nenek, yang satu masih belia gadis, dua-duanya menghadapi krisis ketika berita atau kabar baik itu disampaikan kepada mereka. Nah, hari ini kita menyaksikan bersama dua anak yang bertumbuh dewasa dari dua orang tua yang bergumul berat dalam hidupnya, dalam problem hidupnya untuk melahirkan mereka. Keduanya bertemu di satu panggung dalam minggu Epifani ini. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang akan membaptiskan Yesus Kristus. Tapi saya mengajak kita juga untuk melihat pertama-tama dari teks yang kita baca, bahwa orang banyak itu memang punya ekspektasi ketika mereka datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka melihat Yohanes Pembaptis sosok yang berkarisma, dengan khotbah yang menggetarkan dan memukau dan mengguncangkan itu. Mereka berpikir bahwa Yohanes Pembaptis ini pastilah Mesias yang akan membebaskan hidup mereka dari penindasan politik yang sangat berat pada waktu itu. Mereka punya ekspektasi, mereka punya harapan bahwa inilah sosok Mesias itu. Tapi kemudian teks yang kita baca menarik, bahwa Yohanes Pembaptis memberikan semacam klarifikasi. Dia mau mengatakan disclaimer bahwa dia bukanlah sang Mesias itu. Dia tidak mau mengambil kredit bahwa karena ekspektasi orang sedang terarah kepada dia, maka dia berpura-pura menjadi Mesias.
Yohanes Pembaptis tidak demikian. Dia mengatakan dia bukan Mesias. Karena dia membaptis dengan air. Sebagaimana rabi-rabi Yahudi yang lain juga membaptis dengan air sebagai pertanda bahwa orang itu mau menjadi member atau anggota dari agama Yahudi. Kita bisa sebutkan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah satu sekte kecil di padang gurun yang membaptis, yang menginisiasi orang untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia mau mengatakan dia hanya salah satu pemimpin sekte kecil, barangkali begitu. Dan dia membaptis dengan air. Tapi sekaligus juga Yohanes Pembaptis memberikan semacam konfirmasi bahwa yang Anda harapkan, yang Anda ekspektasikan sebagai Mesias itu akan datang. Dia lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yohanes memperkenalkan sosok Mesias itu yang bukan dirinya. Dan dia sebutkan bahwa Mesias itu lebih berkuasa daripadanya, yang pertama. Dan yang kedua, Mesias itu akan membaptiskan dengan roh dan dengan api. Dan selanjutnya Mesias itu juga digambarkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai sosok hakim. Karena dia akan mengumpulkan gandum dan sekam itu dipisahkan, lalu sekam itu akan dibakar. Itu adalah imaji atau gambaran tentang hakim. Jadi dua gambaran. Pertama, Mesias itu akan membaptis dengan roh dan api. Dan yang kedua, dia akan menjadi hakim yang memisahkan antara gandum dan sekam. Ini adalah sosok gambaran tentang Mesias. Lalu kita melihat bagaimana realisasi harapan orang banyak tentang Mesias ini direalisasikan di dalam pembaptisan Yesus Kristus. Yang pertama, kita melihat bahwa seluruh orang banyak itu dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi menarik catatan dari Injil Lukas, ini adalah hanya Injil Lukas yang mencatat, walaupun ketiga Injil yang lainnya mencatat peristiwa pembaptisan Yesus, tapi hanya Lukas atau Injil Lukas yang mempersandingkan baptisan Yesus dengan baptisan orang banyak. Artinya apa? Hanya Injil Lukas yang menampilkan bahwa Yesus dibaptiskan bersama dengan orang banyak. Sesudah seluruh orang banyak itu, Yesus juga dibaptiskan. Artinya apa? Bahwa pembaptisan Yesus ini dalam Injil Yohanes punya nuansa yang lebih setara. Dalam bahasa hari ini lebih egaliter. Karena pembaptisan Yesus disamakan dengan pembaptisan orang banyak. Pembaptisan yang non-eksklusif. Karena dia mendampingkan secara bersama-sama antara orang banyak dan Yesus itu. Pengharapan tentang dia sebagai Mesias yang berkuasa itu tidak dikerjakan dengan seolah-olah dia adalah penguasa superpower dari atas. Tapi ternyata itu dimulai dari kesetaraan dengan orang banyak itu. Dia disamakan dalam tanda kutip dengan orang banyak itu. Dibaptis dengan baptisan yang sama, yaitu Yohanes Pembaptis yang membaptis dia, Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Itu menarik. Jadi penggenapan dari karya Mesias yang menyelamatkan dan membebaskan itu
ternyata dimulai dari bawah. Dari disamakannya dia dengan orang banyak itu. Bukan dengan serta-merta dari atas dia memerintah, tidak. Tapi bersama dengan orang banyak. Berbondong-bondong ke padang gurun di pinggir sungai Yordan. Dan dibaptiskan dengan orang banyak yang tidak bernama itu. Anonim, tidak disebutkan namanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, realisasi dari pengharapan mesianik itu dinyatakan di dalam penyertaan Roh Kudus manakala Yesus dibaptiskan. Di sana dikatakan turun Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Dalam kitab suci kita, merpati itu punya kisah metaforis yang unik. Tidak banyak disebutkan tentang merpati sebagai bermakna simbolik ini. Tapi yang pertama kita bisa melihat bahwa merpati ini adalah suatu peristiwa di dalam Kejadian pasal 8 ketika Nuh selesai menjalani air bah yang menghukum bumi. Ketika sudah beberapa puluh hari air bah sudah mulai surut, maka dilepaskan burung gagak yang pertama. Lalu yang kedua dilepaskan burung merpati untuk mengecek apakah sudah ada daratan atau semuanya masih dipenuhi oleh air. Burung merpati dilepaskan di sana. Kalau tidak salah burung merpati dilepaskan kedua kalinya, baru setelah dia tidak kembali lagi, Nuh mendeteksi bahwa sudah ada daratan. Karena burung merpati itu sudah menclok di daratan. Buktinya dia tidak kembali lagi. Jadi merpati di dalam perjanjian lama itu identik dengan peristiwa air bah. Atau sesudah air bah. Artinya apa? Merpati di sana sebagai satu simbol bahwa Allah tidak menghukum dunia lagi. Karena dia dilepaskan sesudah air bah. Itu merpati. Dan kita ditarik lebih mundur lagi. Memaknai soal merpati ini pada Kejadian pasal 1. Ayat yang kedua. Ketika roh Allah melayang-layang ke atas permukaan bumi. Itu adalah imaji tentang seekor burung yang mengerami, yang menaungi bumi. Dan kita bisa identikan itu dengan Roh Kudus sebagai merpati. Dalam arti apa? Bahwa Roh Kudus itu adalah roh penciptaan, tapi sekaligus roh yang melampaui penghukuman. Karena Allah berjanji kepada Nuh, dia tidak akan mendatangkan air bah untuk yang kedua kalinya. Dan disitulah merpati dilepaskan. Artinya Roh Kudus itu adalah disimbolkan dengan merpati. Roh yang menciptakan tapi sekaligus adalah roh yang memulihkan. Bukan roh yang kembali menghukum. Tidak. Dia datang memulihkan. Pemazmur dan syair-syair yang lain mengatakan bahwa roh Allah itu membarui dunia. Itu adalah merpati. Dan menariknya Sang Mesias itu akan membaptiskan dengan roh dan dengan api. Merpati itu yang adalah simbol dari Roh Kudus itu juga diidentikan dengan api. Kisah Para Rasul pasal 1, ketika para murid dan orang-orang percaya berkumpul di Yerusalem di satu tempat, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dengan lidah-lidah api di atas kepala mereka. Merpati itu juga adalah roh api. Artinya apa? Roh Kudus sebagai merpati itu bukan roh yang jinak.
Dia tidak seperti peribahasa kita jinak-jinak merpati. Tidak. Karena merpati di situ juga bersanding dengan api. Dan di dalam kitab suci, api itu tidak pernah diidentikan dengan jinak. Api itu liar. Api itu berbahaya. Api itu membakar. Api itu menyebar. Api itu tidak pernah jinak. Roh Kudus yang disimbolkan dengan merpati tidak pernah jinak-jinak merpati. Dia roh penciptaan. Dia roh yang membarui kita. Dia roh yang membakar kita. Karena dia adalah api. Kalau Yesus disertai dengan Roh Kudus, Yesus juga memberi dirinya untuk dituntun oleh Roh Kudus, bahkan ke padang gurun. 40 hari dia dicobai oleh iblis. Tapi itu berdasarkan tuntunan dari Roh Kudus. Yesus tidak memerintah Roh Kudus, tidak. Tapi Roh Kudus menuntun dan memimpin hidup Yesus Kristus, dan dia mengikutinya. Karena dia tahu ketika dia mengikuti pimpinan dari Roh Kudus, dia tahu itu adalah kehendak Allah yang dinyatakan melalui kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa menjinakkan Roh Kudus. Kita tidak pernah bisa memanipulasi dan memerintah Roh Kudus, tidak. Selalu yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan memanipulasi Roh Kudus. Bukan menjinakkan Roh Kudus berdasarkan kehendak dan imajinasi dan fantasi kita sendiri. Hari-hari ini kita berhadapan dengan gambaran betapa situasi di sekitar kita itu tidak suka dengan yang namanya keliaran dalam tanda kutip itu ya. Negeri kita mulai menjalankan program makan gratis dalam minggu-minggu ini. Baru terjadi kepada anak-anak sekolah. Dan ada satu anak sekolah yang melaporkan apa isi sajian dari menu itu. Yang sangat sederhana. Nasi yang seadanya, telur 1, sayur yang sedikit sekali, barangkali hanya 1 sendok makan. Dan saya lupa satu lagi apa. Jadi menunya sangat memprihatinkan. Kalau Anda makan di warteg, Anda akan mendapatkan menu yang jauh lebih mewah daripada yang disajikan di menu makan gratis program pemerintah itu. Tapi kemudian anak itu dibungkam. Anak itu hanya menyampaikan apa adanya tentang realitas yang dia hadapi, yaitu menu yang sangat seuprit itu. Tapi kemudian dia dibungkam. Dia dianggap kurang ajar karena mengkritik menu makan gratis itu. Itu siswa. Dan dia dibungkam. Dia dianggap tidak jinak. Dan kita selalu senang kalau orang lain itu bisa jinak kepada kita. Dan ini adalah permainan relasi kuasa antara negara, sekolah, dan seorang anak kecil yang menyatakan realitas secara apa adanya. Dan dia dibungkam. Itu baru satu anak kecil. Belum berapa banyak warga yang mengkritik, mengeluarkan pendapat, dan dia dibungkam. Tapi kalau Anda dan saya adalah para pengikut Kristus, kita tidak pernah bisa menjinakkan Roh Kudus. Tidak bisa. Dia yang harus memimpin kehidupan kita. Sekalipun kita tidak bisa menjinakkannya. Dan harapan orang banyak kepada Yesus sebagai Mesias
itu ditandai dengan yang kedua dengan penyertaan dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, tanda dari bagaimana harapan Mesias itu diwujud nyatakan adalah yang ketiga, dari pernyataan Bapa atas Yesus sendiri. Di ayat yang ke-22, terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Kalau tadi yang pertama, bagaimana harapan mesianik itu direalisasikan melalui pembaptisan Yesus yang egaliter itu ya. Lalu yang kedua dari penyertaan Roh Kudus dari burung merpati yang tidak jinak itu. Dan yang ketiga dari pernyataan Bapa sendiri bahwa Yesus adalah putranya yang berkenan kepadanya. Dan ini sangat berarti bagi Yesus Kristus yang lahir dari rahim Maria. Mengapa? Karena Yesus mengalami bagaimana identitasnya diragukan. Ini sebetulnya anak siapa sih? Ini anak di luar nikah atau anak siapa? Katanya benihnya bukan dari bapaknya, tapi benihnya dari atas, dari surga. Kalau begitu dia anak siapa? Sementara orang Yahudi tidak mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Secara manusia, Yesus pasti mengalami pergumulan identitas yang demikian. Mengalami hidupnya diragukan. Jati dirinya dipersangsikan oleh orang banyak. Dan pernyataan dari Bapa, engkau anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan, itu bermakna sangat besar bagi seorang Yesus Kristus. Dia diteguhkan, dia dikuatkan, dia mengalami penerimaan dari Sang Allah Bapa itu sendiri. Sebagai anak yang diragukan identitasnya. Itu Yesus. Dan dengan Yesus memberi diri dibaptis bersama dengan orang banyak itu, Yesus Kristus sendiri juga meneguhkan, menguatkan, dan menerima orang banyak itu di dalam komunitas Roh Kudus dan api itu. Karena ada pemungut cukai di sana. Karena ada para prajurit di sana. Ada orang banyak juga yang tidak jelas identitasnya. Tapi Yesus memberi dirinya disamakan dengan orang banyak itu. Dan dengan demikian, selain dia diteguhkan dan dikuatkan oleh Allah Bapa, dia sendiri menguatkan dan meneguhkan orang banyak itu. Kesimpulannya, mengapa peristiwa pembaptisan Yesus Kristus ini selalu dikedepankan di Minggu Epifani? Minggu ketika Allah disebutkan menampakkan dirinya dengan jelas. Karena pembaptisan Yesus itu adalah suatu peristiwa Trinitas. Mengapa peristiwa Trinitas? Karena ada Sang Putra Allah yang dibaptis di sana. Dan ada Roh Kudus yang turun lewat wujud serupa burung merpati. Dan ada suara dari atas, suara dari Bapa yang meneguhkan dia sendiri. Jadi pembaptisan Yesus sesungguhnya adalah suatu peristiwa Trinitas yang masuk ke dalam sejarah. Dan dia masuk ke dalam sejarah bukan dalam sejarah yang besar, bukan dalam sejarah pemenang, bukan dalam sejarah orang-orang prajurit atau penguasa atau jenderal-jenderal Romawi, tidak. Dia masuk ke dalam sejarah bersama dengan orang banyak itu. Bersama dengan orang anonim itu. Bersama dengan orang yang biasa-biasa saja itu. Bersama orang-orang pinggiran itu. Para prajurit, pemungut cukai, orang berdosa. Bersama dengan mereka, peristiwa Trinitas itu tampak dengan jelas. Itu artinya apa? Epifania itu diberikan kepada orang banyak, kepada orang biasa,
kepada orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang anonim, kepada orang-orang yang hidup dan jati dirinya diragukan, disangsikan. Kepada mereka lah peristiwa Trinitas itu dinyatakan. Kepada Anda dan kepada saya. Dia tampak dengan jelas. Dan dengan demikian hidup Anda dan hidup saya yang biasa-biasa saja, yang barangkali anonim di mata orang lain, yang barangkali tidak dianggap. Tapi ingatlah, Allah menyatakan dirinya ke tengah-tengah kita yang kecil dan biasa-biasa saja. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini, pada Minggu Epifani ini, karena Allah Tritunggal itu sendiri tampak dengan jelas dalam peristiwa pembaptisan Yesus bersama dengan orang-orang banyak. Dan demikian pada hari ini kami tahu dan percaya bahwa Dia juga ditampakkan dengan jelas di tengah kami yang tidak berarti, yang diragukan jati dirinya barangkali, yang tidak dianggap penting, yang anonim, yang mengalami banyak krisis dalam kehidupan. Sama seperti kedua orang tua dari Yohanes dan Yesus sendiri. Menghadapi pergulatan-pergulatan kehidupan. Tapi mereka telah dipakai oleh Allah untuk menampakkan diri Allah itu sendiri kepada dunia dan kepada kami semua. Kiranya penampakan diri Allah itu yang telah menguatkan dan meneguhkan Yesus, bahkan Putra Allah itu sendiri, menguatkan dan meneguhkan orang banyak di padang gurun itu, juga menguatkan, meneguhkan kami semua pada hari ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk sabda-Mu yang kami sampaikan, doa kami di dalam nama Putra-Mu Yesus. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Allah telah memberikan Sang Putra yang tercinta bagi kita semua. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir,
bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Mari kita bersatu menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang memelihara setiap kami, meneguhkan dan menguatkan kami dalam kehidupan kami, dalam persekutuan Trinitas yang maha cinta, maha kasih itu. Karena itu kami memberanikan diri kami untuk berdoa dengan percaya kepada Engkau ya Allah. Kami naikkan doa kami buat gereja ini, gereja yang kecil ini. Biarlah Tuhan terus tuntun sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dan biarlah kami memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh yang api itu, roh yang membakar, yang menguatkan, yang menjalar dan menyebar. Kiranya roh itu juga yang menyebar dan menjalar melalui hidup kami, melalui gereja-Mu. Sehingga biarlah api itu, rahmat dan anugerah Allah itu menjalar dan menyebar ke tengah dan ke seluruh dunia ini. Kami doakan buat rumah singgah yang kecil, Tuhan pakai untuk menyambut dengan rahmat mereka yang membutuhkannya. Kami berdoa untuk negeri ini. Kami berdoa biarlah ada tata kelola yang baik. Setiap keputusan, kebijakan yang diambil, biarlah itu memperhitungkan orang banyak, warga negara, masyarakat. Dan biarlah setiap kebijakan yang diambil juga bisa diawasi dengan jelas sampai kepada realisasinya. Kami berdoa biarlah ada penegakan hukum yang kokoh di tengah korupsi yang semakin marak. Ketika negeri kami semakin jatuh indeks persepsi korupsinya, dikalahkan oleh negara-negara Asia lain. Biarlah ini menjadi indikator yang amat jelas bahwa negeri kami membutuhkan tata kelola yang baik, yang transparan, yang berintegritas, yang di dalamnya hukum dihormati setegak-tegaknya, yang tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tapi kiranya hukum bersanding dengan keadilan. Keadilan bagi semua orang. Kami berdoa biarlah setiap sumber daya itu bisa didistribusikan seadil-adilnya bagi semua orang. Tidak hanya satu kepentingan kelompok atau pribadi tertentu. Kiranya Engkau berbelas kasih atas negeri kami ya Allah.
kami membawanya ke dalam doa kepadamu. Kami berdoa buat juga situasi kesehatan di negeri ini, di tengah cuaca yang akan terus ekstrim, dan juga dengan virus dari negeri seberang yang mulai ada di tengah-tengah negeri ini. Biarlah kiranya kami berdoa, kami berharap dan berdoa bahwa itu tidak akan banyak menelan korban sebagaimana pandemi sebelumnya. Kami berdoa biarlah masyarakat di negeri ini bisa menghadapi dengan baik, menanggulangi dengan baik apa yang sedang dan akan datang. Biarlah Engkau menguatkan negeri ini. Ya Allah, kami membawa doa-doa kami kepadamu, kepada kami yang sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan. Kami yang sedang mengalami luka atau trauma atau kesepian atau pergumulan dengan makna hidup, atau kami yang memutuskan untuk mengakhiri hidup kami karena kami sudah melihatnya sedemikian tidak bermakna atau sedemikian pahit hidup kami. Kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan. Juga bagi kami yang sedang berduka dan kehilangan, Engkau juga menguatkan kami. Kami yang sedang membutuhkan pertolongan, kiranya uluran tangan Tuhan menolong kami. Kami yang sedang menghadapi kesusahan hidup, biarlah kiranya Tuhan mendatangkan kecukupan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dengan segenap problem dan situasinya. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan menyertai kami. Demikian juga dengan doa-doa yang tidak kami bisa ucapkan, jeritan-jeritan di dalam batin kami, kami juga sampaikan kepadamu. Biarlah ini naik menjadi doa yang harum. Terima kasih ya Allah, ini doa-doa kami yang kami sampaikan demi putramu Yesus Kristus, dan mengalaskannya sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, dan dengan bangkit berdiri kita pujikan kebesaran Dia. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Sungguh besar Kau Allah. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar
Mari kembalilah ke tengah duniamu, ke dalam kehidupanmu, dan kiranya Dia Allah yang mencintai dunia dan mengasihi engkau, yang telah menampakkan dirinya dengan jelas itu, biarlah Dia menyertai setiap langkah hidupmu, dan kiranya hidupmu disertai dengan Roh Kudus dan dibakar olehnya, dinyalakan olehnya, dan biarlah dunia melihat engkau terbakar oleh nyala api cinta Allah bagimu, dan kau menemukan dirimu bermakna, dikasihi, diterima, dipulihkan, dan dikuatkan, diteguhkan di dalam Dia. Melangkahlah di dalam kehendak Allah, sebagaimana Kristus menjalankan seluruh kehendak Allah di dalam kehidupannya dan meninggalkan kita teladan untuk mengikuti Dia. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.